wanita pertama yang kita bawa dalam hari ini perenungan kita adalah Maria dari Betania, ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Dia memilih sesuatu bagian yang terbaik, ya, yaitu duduk di bawah kaki Tuhan. Maria sedang diproses untuk apa? Mengerti. Pastor itu sedang dibentuk supaya dia akan mengerti secara holistik. Nah, coba kita lihat, ya, apa yang dikatakan dalam Lukas pasal 10 ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Dalam King James Version dikatakan, "But one thing is needful, and Maria had chosen that good part, which shall not be taken away from her." Ya, jadi chosen, kata chosen, ya, dia memilih chosen that good part, ya. Artinya chosen itu adalah memilih dari kata eklegomai. Nah, kata eklegomai dari kata ek dan lego. Ek itu keluar, lego itu bicarakan, ya, ajarkan, ya. Seperti kita melihat hari-hari ini ketika Pak Presiden Jokowi mengeluarkan, "Saya mau cawe-cawe." Wah, orang pada ribut karena ada sesuatu yang keluar. Cawe-cawe yang bagaimana dan sebagainya. Ini dikeluarkan, dibicarakan, ya. Nah, ini sama dengan kata bahasa Inggris discover. Dis itu artinya membuka, cover itu tertutup. Jadi membuka selubung yang tertutup. Sehingga apa? Dia mengerti. Disitulah Maria menemukan destination-nya. Lalu dia pilih destination-nya, dia menyelesaikan dengan baik. Final destination-nya dengan finishing well, dengan baik sekali. Coba kita lihat, ya, pola perjalanan hidupnya. Kalau saya gambarkan dalam timeline ini, dikatakan ini adalah waktu Yesus memilih murid-muridnya pada waktu awal pelayanannya, dan yang di bagian sebelah sini itu adalah ketika Yesus naik ke Golgota. Nah, kita melihat di Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50 ada seorang wanita yang lain, ya, yang kita tidak tahu, dan dia datang menangis. Ini wanita yang ada disinyalir sebagai perempuan berdosa, ya. Nah, ini kurang lebih mungkin sekitar 2 tahun sebelum Golgota, ya. Dalam perjalanan 1,5 tahun pertama, ini tahun kedua, 2 tahun sebelum Golgota. Nah, di sini kemudian pada pasal 8 ayat 1 sampai 3 itu ada perkumpulan wanita-wanita. Nah, sama seperti persekutuan doa Ruth yang ada saat ini, ya, sama dengan persekutuan doa ini, perkumpulan para kaum wanita. Ya, sudah mulai terbentuk, yaitu wanita-wanita yang melayani dengan kekayaannya. Nah, lalu kemudian kita melihat tentang di Lukas 10 ayat 38 tentang Maria yang duduk di kaki Tuhan. Dia melihat duduk di kaki Tuhan ini diperkirakan kurang lebih 6 bulan sebelum Golgota, ya. Kemudian, tapi dari tense-nya, Auris itu dikatakan dia pernah duduk di situ setiap kali Tuhan datang, dia duduk di kaki Tuhan. Nah, dia sedang menggali akan informasi untuk supaya dia punya satu keputusan, bagian yang terbaik yang dia ambil, pilihannya, ya. Nah, dia sedang belajar untuk mengenal Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, ketika 6 hari sebelum naik di Golgota, yang terjadi adalah Maria ini, ya, Maria dari Betania ini memecahkan buli-buli narwastu dan mengurapi kaki Tuhan. Artinya apa? Artinya dari pengalaman dia duduk di kaki Tuhan, ketika konstelasi politik juga di daerah Yudea pada waktu, Yerusalem pada waktu itu sudah menghangat, dia katakan, ini pilihannya. Aku harus urapi, kalau tidak aku tidak punya kesempatan lagi. Ya, Yohanes 12 ayat 1 sampai 8.
Ini adalah proses seseorang dibukakan pikirannya, timbul iman, dan akhirnya dia ngambil keputusan. Hari ini, 6 hari sebelum Yesus naik ke Golgota, saya pecahkan dan saya urapi. Nah, coba lihat apa yang dikatakan ya. Ini adalah sesuatu yang terbaik bagi Tuhan dan tidak mungkin tidak berdampak besar dalam kehidupan kita. Pasti berdampak besar. Ya, kita belajar dari proses. Yohanes 12 ayat 7 dikatakan, maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Bayangkan Maria dalam pikirannya sudah tahu kapan Yesus akan mati. Ya, leave her alone. Jesus replied, it was intended. Ya, jadi ini dimaksudkan ya, atau kalau dikatakan dalam Living Bible dikatakan she did it in preparation for my burial. Artinya apa? Tuh, dia sudah mempersiapkan bahwa aku akan mati dan dia sudah persiapkan itu. Padahal orang-orang yang lain, yang laki-laki di sekitar Yesus, diam-diam saja. Kata intended atau preparation itu adalah tereo. Dan kata tereo ini artinya to attend to carefully, take care of. Jadi dia betul-betul digambarkan seperti ini, to guard. Dia memproteksi keamanannya. Wah, dia jaga ini baik-baik. Ini narwastu ini saya jaga. Saya jaga hati saya juga untuk terus melihat bagaimana ke depannya. Dia menjaga hatinya, menjaga hidupnya. To observe artinya dia mengawasi dengan baik, dia mau memelihara, dia memperhatikan waktu-waktu. Wah, ini eskalasi politik sudah meningkat. Nah, ini waktunya. Di situ dia to observe atau to reserve, artinya apa? Dia mempersiapkan, dia menyiapkan, dia menjaga-jaga dengan baik. Atau to undergo, artinya to undergo something, artinya dia sangat siap akan sesuatu, dia akan siap menjalani sesuatu. Nah, semua ini adalah proses yang membawa Maria melakukan sesuatu yang luar biasa, mengurapi kaki Tuhan. Saudara, ini bicara tentang intimasi dan tindakan yang tepat. Bagaimana kita juga harus dekat dengan Tuhan supaya Tuhan mulai membukakan semuanya dan kita melakukan sesuai kehendaknya. Itu luar biasa. Nah, bagaimana kita meresponnya atau bagaimana respon? Kita lihat respon dari Maria ini. Ketika dia sudah dibukakan, dia reflectionnya terbuka. Aku tahu sekarang dia ini Tuhan. Wah, dia mulai belajar bahwa dia ini Tuhan, benar Tuhan. Juru selamatku, dia akan mati bagi dosa, tapi entah beberapa hari lagi. Nah, dia sudah mulai melihat kondisi. Tapi mulai sekarang aku punya minyak narwastu yang masih terkumpul sedikit-sedikit untuk pernikahanku. Aku akan tabung lagi terus untuk dapat seberapa tabungan uangku, lalu aku beli minyak narwastu dan persiapkan penguburannya. Jadi ini melihat ke belakang bahwa 6 bulan, mungkin 1 tahun sebelumnya dia sudah mempersiapkan minyak ini. Untuk satu waktu dia akan pecahkan untuk mempersiapkan penguburan Tuhan. Orang yang tahu, oh Tuhan akan datang, Tuhan akan mati di Golgota, dia sudah tangkap kata-kata Tuhan itu. Sedangkan murid-murid yang lain tidak menangkap itu. Nah, aksi dan responnya adalah aku kumpulkan uang, aku terus beli minyak narwastu, tambah-tambah terus. Waktu yang tepat, kalau ia akan mati, aku pecahkan itu untuk menghormati, mempersiapkan penguburan. Ini luar biasa, wanita yang dibukakan. Nah, coba kita lihat dari video kita, Liz Trouble dan Leslie ini. Ini merupakan bagian dari proses untuk mengerti. Ada tantangan dan pergumulan. Satu pagi, Leslie minta kepada suaminya, Liz Trouble, untuk pergi ke gereja. Jadi dia dengan pelan, dengan bujukannya untuk minta Liz Trouble bersama dia ke gereja. Sambil memberi dia, kalau ada skandal atau apapun yang terjadi di gereja dan tidak benar, ya kamu bisa ngomong ke saya balik lagi jadi ateis. Ini adalah situasi di gereja. Some of you have had bad experiences in church before.
Dan pendetanya katakan ya mungkin punya pengalaman buruk dengan gereja. Pendeta tidak sempurna. Tapi itu bukan Tuhan. Tuhan itu sempurna. Ya, dia sambil dengar aja, tapi masuk kanan keluar kiri. God made us. We mess things up. Christ paid for our mess, and all we have to do is receive him. It really is as simple as that. Lee. Setelah selesai, Good to see you. ya mereka ketemu dengan Alfie. Yeah, he's growing up. Hey, can I talk to you for a minute? Nah, Lee Strobel cari kesempatan untuk bicara dengan Alfie. We are grateful for what you did with Alice, and we owe you. Tapi ada sesuatu yang dia mau katakan. But now, this whole thing with Leslie, it needs to stop. Dia minta untuk berhenti mempengaruhi istrinya. You're putting ideas in her head. You're drawing her into. Seolah-olah dia dipengaruhi dengan folks have a mandate. Okay, ya, you need to raise money. mau kumpul duit atau apa dengan motivasi yang Just letting you jelek. know that you're gonna need to find someone else to recruit. Lee. Semacam perekrutan Is not jemaat brainwashed. untuk She's seeking God. mendapatkan Just uang dan trying. sebagainya. She is Lester vulnerable. katakan tidak, dia tidak berbuat You are apa-apa. taking advantage. She's my wife. Tuhan yang bekerja dalam This diri is Lester. our life, and I want you to stay out of it. Now, is that Tetapi Lee Strobel berkata, hentikan. all right? Come on, Well- let's go, Now, see you. Okay. Allison. Come on, sweetie. Nah, itu tantangan dan pergumulan yang harus dihadapi.